Oke, baik. Nah, ini langsung ke contoh ya. Kalau tadi saya sudah contohkan ini adalah apa namanya use case diagramnya. Kemudian kita akan menguraikan kita ambil art form baru ya untuk menjelaskan itat. Kita jelas ya ke Lola. Kemudian kita tarik panah dari sini menuju ke sini. Nah, banyak pula yang baru masuk nih. Kalau dia kan gitu, kita gunakan simbol decision. Ini berarti ya. Nah, kita tarik panah dari sini ke sini. Kalau boleh kita taruh pesan di sini. Nah, ini note ya, catatan boleh. Eh, mata kuliahnya baru. Kemudian kita entry. Ini terlalu ke ini di sini ya. Itu misalnya entry mata kuliah. Nah, kalau tadi kan create namanya ya sama Bella. Kemudian kita tarik garis dari sini ke sini. Ya. Atau kalau mata kuliahnya sudah ada, nah, berarti ada decision lagi di situ ya. Oke, kita buat timbul decision lagi. Kita, kita buat aja di sini. Ada panah dari sini menuju ke sini. Oke, kalau mata kuliahnya sudah ada. Kita buat catatan bayang untuk diri kita dewek. Mata kuliah sudah ada atau sudah eksis ya. Kita kecil ke B karena hapus galau dia. Nah, jadi kalau apakah akan kita modify nah, atau akan kita edit, boleh edit mata kuliah. Hmm, ya, atau apalagi tadi up berarti remove atau misalnya hapus. Remove itu kan sama dengan hapusnya mata kuliah. Jadi ada panah dari sini menuju ke sini. Menuju ke sini ya. Nah, hapus mata kuliah. Ataukah kita akan hapus mata kuliahnya kan gitu ya. Ininya, note-nya, catatan aja ini. Hapus ya. Tidak kamu buat hapusnya di sini. Hapusnya. Nah, di sini ya, hapus mata atau edit. Kita taruh aja di sini. Edit mata kuliah. Nah, kita kecil ke simbol ininya karena terlalu besar, taruh di sini. Kalau kita mulainya dari sini ya, mulai dari mata kuliah baru. Kalau mata kuliahnya sudah ada, oh panahnya ini ke sini. Dari sini bukan dari situ ke situ. Nah, supaya ini sama aja. Nah, kalau misalnya mata kuliahnya sudah ada, berarti mata kuliah sudah adanya di sini. Kalau mata kuliahnya sudah ada, berarti di sini ada dua opsi. Apakah mau kita edit ataukah mau kita hapus, ya kan? Kemudian, nah baru ada concurrent activity. Nah, eh ibu ini belum familiar dengan Asta nih. Kalau dengan rational rules, ibu sudah familiar ya. Mana si concurrent activity-nya di sini? Text box ini, rectangle ini apa nih? Lain aja. Nah, nggak apa-apa lain. Kita taruh ke sini. Nah, ya, apa? Panahnya menuju ke situ semua. Berarti panahnya dari sini ke sini, kan gitu ya. Kemudian, sorry, nah ini kemana nih? Oh, nggak berfungsi dia. Nggak berfungsi dia, nak. Nggak berfungsi. Konkurennya, nggak apa-apa lah. Langsung menuju ke apa tadi? Course complete. Langsung menuju ke course complete. Atau boleh pakai ini, mata kuliah sudah selesai atau sudah komplit. Selesai aja, selesai. Nah, buat panah aja. Oh, udah galak dia. Kalau karena ini catatan. Atau langsung ke N. Nah, langsung ke N juga boleh. Langsung menuju ke N. Nah, ini kenapa nggak bisa lagi dipakai? Oh, ada panah. Langsung menuju ke N. Ini kita hapus baik. Langsung menuju ke simbol N. Boleh. Jadi kita buat panah dari sini ke sini. Itulah validasinya kalau kita pakai aplikasi ya. Saya nggak ketemu nih concurrent activity. Kalian cari ya di mana boleh pakai concurrent atau langsung juga kayak gini juga nggak apa-apa. Itu udah selesai. Mata kuliah yang akan kita entrykan. Nah, ya jadi bisa Anda buat seperti ini. Ini gambarnya seliweran ya, kayak kamu bener dewek ya, gambar-gambar ini. Nah, ya. Nah, berarti yang ini tadi sebentar loading ya. Nah, ini kita template kita buat aja. Yang pertama A activity
diagram apa tuh misalnya SISPO. Nah, ya activity diagram SISPO. Bentar ini kita besak ke dalam mak lihatnya kecil-kecil. Yang use case diagram ini, activity diagram SISPO berarti yang kita screenshot yang ini. Screenshot, kita screenshot, taruh ke dalam sini. Nah, kita lakukan cropping karena gambarnya ini tidak enak dilihat. Nah, kita crop aja ya, kita besak ke supaya enak dilihat. Nah, ke bawah dia langsung. Nah, ya ini activity diagram SISPO. Nah, kalau yang tadi namanya activity diagram kelola mata kuliah. Nah, kayak gitu dia. Kita buat di bawah ini, Be. Berarti kita screenshot yang ini tadi, yang sudah kita uraikan tadi. Nah, kita masuk ke sini. Nah, jadi kita akan menguraikan activity diagram jika activity diagram utamanya ya perlu kita uraikan. Nah, ya, jadi kalau kita buat namanya seperti ini, oh, berarti dia berasal dari sini nih. Nah, dari activity-activity ini. Atau misalnya kamu mau menguraikan entry KRS juga, buat. Berarti activity diagram entry KRS. Atau mau, kalau lihat KHS, saya rasa cuman milih ya. Nggak apa-apa dibuat juga nggak apa-apa. Misalnya kamu buat activity diagram lihat KHS. Atau activity diagram entry nilai. Jadi uraikan semuanya di sini. Kenapa perlu diuraikan? Untuk memudahkan programmer di dalam melakukan coding atau di dalam melakukan pemrograman. Jadi si programmer sudah jelas, oh ini prosesnya, penguraian prosesnya itu ada di sini. Oh ternyata ada untuk nambah data, ada untuk ngedit data, atau ada untuk hapus datanya. Apapun itu, misalnya di dalamnya kamu kelola mata kuliah itu ada untuk cari mata kuliah, berarti ada cari di sini, ada activity cari mata kuliah. Atau misalnya minta filenya, berarti ada browse di situ, browse mata kuliah, dan seterusnya ya. Jadi di activity diagram ini kamu yang pertama kali buat, kamu buat yang umum dulu berdasarkan use case diagram. Karena dari use case diagram, kalau kita lihat di use case diagram kita hanya tahu si aktor ini melakukan apa saja, ya kan? Tanpa tahu yang mana yang duluan, yang mana yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sampai dengan selesai. Kita nggak tahu tuh di use case diagram kan? Kita cuma tahu di use case diagram apa yang dilakukan oleh si aktor aja ya kan? Apa yang dilakukan oleh si aktor. Mahasiswa di dalam programnya bisa melihat KS, bisa entry KRS. Si dosen bisa melihat ini, tapi kita nggak tahu dari 4 use case ini yang mana yang duluan. Nah, makanya kita gambarkan activity diagram. Oh, ternyata yang duluan itu kita ngelola mata kuliah dulu nih, masuk ke data mata kuliah dulu nih. Baru si mahasiswa bisa entry KRS, baru dosen misalnya bisa entry nilai, baru mahasiswa juga bisa melihat ke HS setelah si dosen mengentry nilai baru selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, baru yang mana yang kira-kira bakal kamu uraikan atau bakal punya kegiatan lagi, klik apa, pilih menu apa, kamu uraikan lagi di bawahnya ya. Yang merah-merah ini pink-pink ini kan cuma catatan baik, tidak kamu pakai juga tidak apa-apa. Tapi bagusnya ada karena tahu. Oh, kalau mau mengelola mata kuliah perlu perlu ada 2 opsi nih. Kalau mata kuliahnya baru belum ada di database, berarti dia mesti di-entry dulu nih mata kuliahnya. Gitu kan? Tapi kalau misalnya mata kuliahnya sudah ada 2 opsi juga nih, mau diedit datanya atau dihapus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah pembahasan Ibu tentang activity diagram. Ibu stop ke dulu.